Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 12 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan kabar sukacita Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ada umat yang datang kepada saya dan menceritakan polemik yang terjadi di lingkungannya. Referen yang selalu menjadi pembelaannya adalah, saya cuma tegur saja kok Romo. Dia malah tersinggung. Susah memang kalau orang baperan. Saya bertanya untuk mengklarifikasi, memang ibu menegurnya bagaimana? Ibu itu mengatakan ke umat yang sudah lama pasif demikian, Jeng, masih inget juga kumpul sama kita. Kirain udah pindah rumah, Jeng. Gubrak. Ya gimana nggak tersinggung? Orang sudah mau kembali dalam persekutuan umat Allah, bukannya dirangkul malah dipukul dengan kata-kata nyinyir. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Bijak artinya tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak baik dan tidak benar. Menuntun yang tidak benar, yang salah pada sebuah kebenaran, dan menempatkan diri secara tepat. Yesus bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jelas sekali maknanya. Menjadi bijak berarti menuntun mereka yang jatuh dalam dosa pada kebenaran tanpa menghakiminya. Menegur bermaksud untuk mengingatkan, memberitahukan, tanpa punya maksud untuk menyudutkan dan mengadili orang. Yesus kembali melanjutkan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Inilah buah dari menegur tanpa menghakimi orang, tanpa kata-kata yang menyakiti dan menyinggung perasaan orang,
yakni orang yang ditegur itu mendengarkan nasihat kita dan berubah menjadi lebih baik. Lantas, bagaimana jika yang ditegur itu tidak mau mendengarkan atau balelo? Nah, Yesus memberikan tahapan selanjutnya dalam menegur. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau ada orang yang tidak mau berubah setelah ditegur dan masih mengatakan itu kan katamu, subjektif tahu, supaya perkara itu menjadi jelas, maka perlu orang lain untuk meneguhkan kebenaran supaya objektif, supaya yang ditegur tidak menyangsikan kebenaran itu. Jika tidak mau dengar lagi, sampaikan soalnya kepada jemaat, supaya lebih luas, lebih objektif, sehingga yang ditegur tidak meragukan objektivitas dari kebenaran itu. Saudara-saudari, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, lantas Yesus mengatakan, jika masih tidak mau mendengarkan lagi, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maksudnya adalah sebagai orang yang berkeras hati dan tidak mau mengikuti kebenaran. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini menjadi penuntun bagi kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijak. Ada sebuah perkataan bijak yang mengatakan demikian: menegur jangan sampai menghina, menasehati jangan sampai menyakiti, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, dan memberi jangan sampai menuntut kembali. Semoga kita senantiasa boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.